Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai perbedaan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Definisi sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi dan distribusi, di mana negara memiliki peran utama dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai-nilai tauhid dan keadilan sosial yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak semata-mata ditujukan untuk keuntungan material, tetapi juga untuk memperoleh keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Tujuan utama dari ekonomi sosialis adalah menciptakan keadilan sosial dan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang merata. Sedangkan tujuan sistem ekonomi Islam adalah menciptakan tatanan ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, serta menjamin kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kapabilitas dan martabatnya, serta menumbuhkan spiritualitas. Setelah mengetahui definisi dan tujuan dari sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam, ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara kedua sistem ini. Yang pertama yaitu dasar hukumnya. Ekonomi Islam berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi sosialis berlandaskan pada Das Kapital, karangan dari Karl Marx. Bisa diingat ya teman-teman, dasar hukum merupakan landasan yang sangat penting. Karena dari dasar hukum inilah suatu sistem akan memiliki caranya sendiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kemudian, perbedaan kedua adalah mengenai kebebasan dalam melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam memberikan kebebasan terhadap mereka yang melakukan aktivitas perekonomian dengan syarat harus memperhatikan halal dan haramnya aktivitas tersebut. Sedangkan sistem ekonomi sosialis ini, kebebasan dalam melakukan aktivitas perekonomian sangat terbatas, yang menjadikan aktivitas perekonomian lebih banyak diatur oleh pemerintah. Perbedaan yang ketiga adalah mengenai hak terhadap harta. Menurut sistem ekonomi Islam, hak seseorang terhadap harta tidak sepenuhnya ia miliki, tetapi ada bagian orang lain yang wajib untuk diberikan. Maka dari itu, dalam Islam terdapat kewajiban yang bernama zakat. Sedangkan sistem ekonomi sosialis, mereka memiliki pandangan mengenai hak terhadap harta bahwa hak tersebut sepenuhnya dimiliki oleh negara. Nah, setelah kita memahami perbedaan mendasar mengenai sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis, ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, ada beberapa akad-akad yang berguna untuk memberikan kejelasan dari suatu transaksi dan juga membantu sesama umat muslim, di mana akad-akad ini tidak ada di dalam ekonomi sosialis. Kira-kira apa saja ya akad-akad tersebut? Yang pertama ada akad qard. Qard adalah akad atau perjanjian pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah, di mana nasabah wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dan harus dikembalikan tanpa adanya imbalan atau bunga. Kedua, akad ariyah. Ariyah adalah akad pinjaman atau peminjaman barang yang dilakukan secara cuma-cuma tanpa imbalan. Yang ketiga, akad rahan.
Rahen adalah akad atau perjanjian penggadaian barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dalam konteks syariah. Yang keempat, akad wakalah. Wakalah adalah suatu perjanjian di mana pemberi atau muwakil menunjuk orang lain untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Yang kelima, akad kafalah. Kafalah adalah perjanjian jaminan atau pinjaman yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk memastikan pemenuhan kewajiban tertentu. Yang keenam, akad wadiyah. Wadiyah adalah akad penitipan di mana seseorang menitipkan barang atau uang kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu. Yang ketujuh, akad hibah. Hibah adalah suatu perjanjian atau akad yang bersifat sukarela di mana seseorang pemberi hibah memberikan harta atau kekayaan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban atau imbalan baik dari penerima hibah. Yang kedelapan, wakaf adalah sebuah perjanjian atau akad dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang wakif menyerahkan sebagian atau seluruh harta miliknya untuk dimanfaatkan secara permanen atau jangka waktu tertentu untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum. Yang kesembilan, akad zakat. Akad dalam konteks zakat adalah kesepakatan antara pemberi zakat yaitu muzaki dan penerima zakat atau mustahik atau amil zakat yang menunjukkan bahwa harta yang diberikan adalah zakat. Meskipun tidak wajib, akad zakat disunahkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian. Nah, itu tadi macam-macam akad dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.